Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini kami akan memberikan satu buah tutorial cara menangani televisi yang tidak keluar gambarnya. Seperti pada layar kaca atau layar HP teman-teman, televisi ini tidak bisa keluar gambarnya walaupun di bagian STB-nya sudah kita nyalakan dan di bagian kabel RCA-nya sudah kita hubungkan, tapi TV tetap tidak bisa keluar gambarnya. Kata sang pemilik televisi ini bisa keluar gambarnya ketika televisi dihidupkan lebih dari 5 jam atau setengah hari, baru televisi ini bisa keluar gambarnya. Dan untuk suara itu sendiri masih keluar walaupun gambarnya belum keluar teman-teman. Baik teman-teman, bagaimana caranya untuk mengatasi televisi seperti ini? Mari kita lakukan perbaikan dan teman-teman silakan disimak agar teman-teman bisa menangani masalah sama seperti ini. Teman-teman silakan bongkar televisinya terlebih dahulu. Ada beberapa baut di belakang televisi. Silakan teman-teman lepas dan buka penutup belakangnya. Setelah teman-teman buka untuk bagian penutup belakangnya, maka teman-teman akan mendapati bagian mesin televisi. Nah, bagian mesin televisi itu sendiri ada dua macam ya teman-teman, yaitu yang pertama di bagian bawah, yaitu yang mesinnya besar, itu ialah bagian dari televisi. Ada blok yang pertama, yaitu blok power supply-nya atau blok PSU. Yang kedua di bagian trafo primernya atau bagian keluar daripada trafo, ada berapa jenis, yaitu bagian horizontal dan bagian vertikal, lalu bagian program IC yang mengendalikan televisi ini, dan yang terakhir bagian blok sound atau suara itu sendiri. Nah, yang bermasalah ialah bukan di bagian bawahnya ya teman-teman, yaitu di bagian mesin atau PCB kecil yang menempel di atas kaki-kaki tabung, yaitu di bagian RGB-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian RGB ini ada jenis soket yang berwarna putih. Biasanya ini untuk menancapkan kaki-kaki tabung yang berjumlah 7 pin atau 9 pin. Nah, untuk ini TV ini ialah jumlahnya 7 pin atau soket yang kecil. Nah, teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa bongkar soketnya. Jika soket ini mengalami korosi seperti ini ya, berkarat atau timbul jamur hijau biru, maka yang jelas inilah faktor akar masalahnya, karena tegangan daripada screen playbacknya tidak sempurna melakukan penyemburan di bagian fokus untuk tabung televisi ini, sehingga gambar televisinya tidak fokus, atau yang sangat terparah ialah gambarnya tidak bisa nampak. Tapi untuk kelamaan memang benar bisa keluar dikarenakan sudah panas. Jadi ini yang menjadi akar permasalahannya. Oke teman-teman, silakan teman-teman lakukan pelepasan untuk bagian soket ini dan teman-teman silakan menggantinya. Dan perlu teman-teman ingat, ketika teman-teman akan mengganti soket ini, teman-teman harus menghitung bagian kaki-kaki soket ini, karena ada beberapa jenis soket seperti ini.
Jangan sampai teman-teman salah untuk memilihnya atau membelinya. Karena apa? Karena nanti teman-teman tidak bisa memasukkan kaki soket-soket tersebut dengan pas. Karena ada berbagai macam jenis, yaitu ada yang pin 7 dan pin 9. Dan pin 7 itu sendiri ada ada 3 atau 2 jenis ya, lebih lah. Maka teman-teman harus perhatikan juga kondisi posisi pin 7-nya. Untuk kondisi kaki-kakinya itu juga berbeda. Teman-teman harus pas membelinya. Enaknya teman-teman ketika melepas, teman-teman bawa ke tokonya agar tidak salah. Oke teman-teman, setelah teman-teman membelinya dan teman-teman pasang, lalu teman-teman kembali mensoldernya pada kaki-kaki soket tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman harus mensolder kaki atau kabel fokus daripada playbacknya. Baik teman-teman, kita sudah melakukan awal, yaitu pelepasan pada soket ini, dan kita akan lakukan penggantian. Ini kita sudah membawakan untuk spare part atau soket penggantinya, dan kita lalu akan memasang di bagian PCB RGB ini. Ini kita sudah pas membawanya sesuai dengan soket yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Dan perlu diingat untuk teman-teman semua, ketika mengganti soket ini atau melakukan pensolderan, teman-teman harus mempertebal bagian solderan kaki-kaki soket ini ya. Karena dikarenakan bagian RGB ini tegangannya cukup lumayan tinggi dan sering terjadi kondisi bagian PCB ini panas ya teman-teman. Jadi kita perlu mensoldernya agak dipertebal karena supaya bagian kaki soket tersebut tidak mudah terlepas. Karena jikalau teman-teman hanya sekedar mensolder atau sangat tipis solderannya, itu lama kelamaan solderannya nanti akan pecah dan tentunya itu akan terlepas dan menjadikan kaki soket tersebut tidak terkoneksi atau tidak terhubung dengan PCB, sehingga gambar akan berubah atau menjadi warnanya tidak sesuai dengan gambarnya. Contohnya yang sering terjadi ya teman-teman, nanti ada salah satu kaki RGB yang terlepas, itu gambarnya akan cenderung memerah atau cenderung biru atau cenderung hijau. Makanya teman-teman harus perhatikan bagian kaki soket tersebut. Teman-teman harus mensoldernya sangat benar-benar tebal supaya bertujuan kaki soket tersebut lebih menempel dengan kuat. Baik teman-teman, langkah selanjutnya setelah teman-teman mensolder bagian kaki-kakinya dengan kuat, nah yang terakhir teman-teman mensoldernya bagian kabel fokusnya, yaitu yang berada di bagian sisi depannya. Teman-teman bisa buka pengancingnya. Nah, silakan teman-teman lalu solder dengan kuat juga. Oke teman-teman, seperti ini ya. Caranya sangat mudah sekali. Sudah kita lakukan semua. Kita yang pertama sudah melepas dan menggantinya dengan soket yang sama. Dan yang kedua kita mensoldernya pada bagian kaki-kakinya dengan kuat. Dan yang ketiga kita
sambungkan kabel fokusnya dan kita solder dengan kuat juga. Nah, setelah itu semua sudah kita lakukan, lalu kita pasangkan kembali di bagian kaki tabungnya. Nah, jika teman-teman memasangkan kembali pada kaki tabungnya, teman-teman harus dorong kuat sampai benar-benar masuk. Karena apa ya teman-teman? Karena jika teman-teman tidak dorong kuat, nanti soketnya kurang masuk ke dalam, nanti yang berakibatkan gambar tidak sempurna. Baik teman-teman, sudah kita lakukan semuanya, saatnya kita lakukan pengetesan. Ini dia ya teman-teman, soket yang sebelumnya sudah rusak. Dan kita lihat ya teman-teman, bisa teman-teman lihat gambarnya langsung bisa keluar. Jadi akar permasalahan pada televisi ini ialah kerusakan pada soket atau soket fokusnya yang sudah mengalami korosi atau berkarat. Baik teman-teman, semoga bermanfaat apa yang dapat kami berikan, dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.